Halo teman-teman, balik lagi di video kita, di video pembahasan selanjutnya. Kalau kemarin kita udah nyampe video ke-17, sekarang kita ke-18 ya. Masih bahas tentang inversion, akan tetapi untuk kali ini kita akan bahas tentang inversion yang terjadi ketika di kalimat if conditional. Oke, sebelum itu coba teman-teman ya, kalau misal teman-teman pas latihan soal TOEFL itu nemu soalnya kayak begini, the report will have been accepted, blah blah blah, in checking its accuracy. Pertama kita coba analisa dulu ya, the report. Oke, di sini kita punya subject, would have been accepted, kita punya verb. Nah, di sini ada yang kosong, in checking its accuracy. Nah, di sini kayak ada noun lagi gitu ya, kayak ada objek lagi. Nah, terus kita lihat di semua pilihannya. Oke, kita tahu bahwa dari semua pilihan ini pasti kelihatannya akan ada dua klausa dalam satu kalimat. Otomatis kita butuh yang namanya konektor. Nah, dari A sampai D itu nggak ada konektornya. Oke, itu kemungkinan pertama. Yang kedua, mungkin konektornya itu dibuang. Nah, akan tetapi kalaupun dia dibuang, berarti dia bisa berbentuk verb ketiga atau verb in. Sedangkan dari A sampai D, dia tidak punya keduanya. Oke, nah dari sini kita bisa asumsikan bahwa yang menjadi konektor itu adalah if. Oke, nah akan tetapi di sini jawabannya adalah iya. Kenapa if-nya dibuang? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. So, stay tune ya. Oke. So, skill 18, invert the subject and verb with conditionals. Jadi, membalikan subjek dan kata kerja itu dengan if conditional. Nah, sebelum itu kita belajar dulu yuk. If conditional itu biasanya yang paling sering dipakai di TOEFL itu tuh ada dua ya teman-teman ya. Yang aku taruh mana ya, sini deh. Oke, sini ya. Misalnya yang if conditional yang pertama gitu ya, yaitu if plus simple present, biasanya koma ya, plus apa, simple future. Oke, contohnya nih, eh, contohnya kayak if if she apa ya, if she aja deh, if she goes to the school, I will go to, I will move, sorry, I will move to another city. Parah banget, oke. Ya udahlah ya. Oke, for example gini ya, untuk yang if yang pertama itu ketika yang pakai simple present sama simple future itu adalah kondisi di mana dia itu memungkinkan terjadinya tuh mungkin gitu ya. Jadi if she goes to the school, I will move to another city. Jadi kalau dia pergi ke sekolah atau dia datang ke sekolah, aku akan pindah ke kota lainnya. Ini agak absurd ya, contohnya tapi nggak apa-apa. Nah, ini adalah if yang menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya itu ada gitu ya. Nah, terus yang paling sering dipakai lagi itu ada yang kedua yaitu kemungkinan terjadinya itu sangat kecil yaitu if plus simple past, oke. Terus ditambah simple past future. Oke. Nah, ini kalau kita contohkan ini yang paling sering aku kasih ke teman-teman yang lain juga ya. Contohnya tuh, if I were a king, okay, I will rule the world. Gini, jika saya menjadi seorang raja atau seandainya saya menjadi seorang raja, saya akan mengatur dunia gitu atau menguasai dunia kayak gitu ya. Ya bisa aja gitu kan kalau ada kesempatannya, tapi kan kemungkinannya itu pasti kecil kecuali kalau kita Raja Charles gitu ya kan mungkin itu pas dia jadi pangeran kan kita bukan ya. Iya, jadi kemungkinannya ada tapi sangat kecil. Nah, ini yang menggunakan if bentuk kedua. Nah, selain dua bentuk ini sebenarnya ada lagi, tapi biasanya yang sering muncul di TOEFL itu yang dua ini ya teman-teman ya. Nah, dari sini coba teman-teman pahami dulu. Yang if yang pertama, yang simple present sama simple future, dan if yang kedua yang pakainya simple past sama simple past future. Oke, jadi simple past bisa were ya pokoknya verb dua ya. Terus yang kedua itu dipakainya I would gitu ya. Jadi simple past sama simple future. Oke, aku taruh di sini. Oke. Nah,
Dari sini, in certain conditional structures, ya, in certain conditional structures, the subject and verb may also be inverted. This can occur when the helping verb in the conditional clause is had, should, or were, and the conditional connector if is omitted. Nah, yang terjadi di soal yang kita bahas di awal tadi adalah ketika si if-nya ini atau kalimat if conditionalnya ini berupa bentuk yang kedua ini teman-teman ya, yang bentuk lampau gitu ya. Ketika dia itu ada kalimat gitu ya, terus dia ada if conditional yang mana if conditionalnya itu mengandung si ini had, should sama were, maka if-nya itu bisa dibuang dan subject verb-nya itu bisa dibalik. Gitu. Kita lihat contoh di sini. If he had taken more time, the result would never been better. Would have been better. Nah, dari sini kita bisa balik nih. Si if-nya kita buang, had sama he-nya kita balik. Had he taken more time, the result would have been better. Gitu. Oke, atau kita bisa lihat coba contoh di sini ya. Oke. I would have you, sorry. Okay, I would help you if I were in a position to help. Jadi di sini ya walaupun if-nya dia di tengah, jadi yang tadi rumus yang tadi nggak mesti if-nya di depan ya, if-nya juga bisa di tengah. Oke, kalau semisal if-nya di tengah pun juga tidak apa-apa selama dia mengandung si yang tadi should, would sama were ya. Jadi ingat-ingat aja should, would sama were yang bisa dibuang if-nya. Kalau selainnya itu ya berarti dia tidak bisa dibalik dan juga tidak bisa dibuang if-nya. I would have you if I were in a position to help. Nah, di sini ada if, di sini kita pakainya were, maka dia bisa dibalik. Dibaliknya jadi gimana? I would have you were I in a position to help. Itu aja sebenarnya teman-teman ya. Ya, oke, kita coba lihat yang soal tadi ya. Oke, tadi subject verb bla 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 in checking its accuracy. Nah, tadi jawabannya itu adalah yang dia kenapa? Karena dia pakainya had. Berarti karena had itu termasuk yang bisa dibalik. Should, had sama were. Should, had sama were ya. Jadi makanya dia bisa gitu ya, bisa dihilangkan. Jadi if-nya dihilangkan, had sama subjeknya itu dibalik. Had more care yang jadi subjeknya itu more care-nya ini. Oke, been taken in checking its accuracy kayak gitu. Jadi benar-benar dibaliknya tuh face to face ya teman-teman ya. Jadi kalau misal ada kayak gini nih kayak been, kayak ada kata kerja pembantu kayak gini, dia tetap setelahnya subjek. Jadi yang dibalik itu benar-benar subjek sama pembantu kata kerjanya yang pertama gitu. Sorry. Jadi had apa sih tadi yang dibalik? Sorry. Jadi itu yang had, should, sama were-nya yang benar-benar dibalik sama subjeknya. Entah itu nanti ada partikel lainnya kayak not, been, nah itu nanti ditaruh setelah subjeknya. Gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Kita lihat ke bagiannya di sini seperti biasa, agar lebih mudah dipahami. Oke, ini ya yang bisa dibalik itu cuma had, should, were. Oke, kita singkat apa ya? HSW gitu ya, HSW. Oke, biar lebih mudah gitu ya, HSW. Oke. Nah, kalau semisal dianya si kalimat if-nya itu mengandung HSW, maka if-nya bisa dibuang, verb sama subjeknya bisa dibalik. Kalau semisal dia emang harus di-keep if-nya, harus dijaga, harus diadain, maka subjek dan verb-nya itu tidak dibalik kayak gitu. Jadi dia dibalik kalau if-nya dibuang gitu ya. If-nya dibuang kalau semisal kalimatnya ada HSW-nya kayak gitu. Oke, teman-teman, kita coba langsung ke latihan soalnya yuk. Seperti biasa ya, latihan soalnya itu menentukan bahwa kalimat ini benar atau tidak. Silakan di screenshot atau bisa download langsung file yang ada di bawah. Silakan, yuk kita langsung bahas. Number 3,
Has he enough vacation days left this year? Oke, kita nggak perlu baca sampai akhir kalau semisal di awal kalimat itu udah jelas. Tadi kan kita udah bahas ya, yang bisa dibalik dan bisa dibuang if-nya itu ketika kalimatnya itu ada HSW, yaitu had, should, sama were. Nah, otomatis semuanya itu past. Nah, di sini has nih teman-teman, has he, sudah pasti salah. Jadi ini bisa jadi tips juga buat teman-teman biar untuk menyingkat waktu, menghemat waktu ya ketika ngerjain soal tutul ITP ini. Oke, 4. Had we been informed of the decision, we might have had something to say about it. Had we been, sini ada had, langsung we been informed. Oke, we might have had, we might. Oke, ini benar ya. Oke, di sini ada verb 2 juga soalnya. Oke, terus number 5. Kalau misalnya ini verb 1 nanti dia bisa salah teman-teman ya. Oke. Number 5. I would like to know, could you help me pack these boxes? I would like to know. Oke, could. Nah, ini could you dibalik apakah bisa? Di sini kita punya could ya teman-teman ya. Tadi ingat-ingat yang bisa dibalik itu cuma HSW. Nah, could itu kan tidak termasuk ya. Berarti ya sudah dia tidak benar kalimatnya ya. Gitu. Oke, 6. He would have been in big trouble had then he remembered the assignment at the last minute. Okay, he would have been in big trouble. Nah, di sini ya. Nah, seperti yang aku sempat bilang tadi ya teman-teman ya, ketika membalik subjek sama verb itu harus face to face. Jadi kalau misalnya ada pembantu kata kerja lainnya, dia harus jatuh setelah subjek. Nah, di sini ada not di tengah nih, mengganggu ya. Jadi ya incorrect. Harusnya had he not remembered gitu ya, harus face to face, harus langsung. 7. If your friends come to visit, will they stay in a hotel or at your house? Oke, di sini ada if-nya, dia tetap terjaga if-nya. If your friends come to visit, oke, verb 1. Will they? Nah, ini ada simple future. Nah, ini berarti benar ya teman-teman ya. Oke, kenapa benar? Karena dia menjaga if ya. Terus tidak ada yang dibalik. Kalau misalnya teman-teman bertanya ini dibalik Kak gitu ya. Karena dia kan bentuknya pertanyaan interrogatif. Jadi bisa dibalik kayak gitu ya. Jadi bukan karena if-nya dibuang, tapi karena memang dia bentuknya interrogatif, makanya dia bisa dibalik. Oke, sedangkan ini if-nya kan terjaga. Oke, 8. He might be a little more successful today. Were he a little more willing to do some hard work. He might be a little more successful. Oke, ini ada were he ya, HSW. Nah, were ini termasuk. Ini dibalik. Ya udah, berarti dia benar. Oke. 9. Should you ever visit this town again? I would be delighted to show you around. Okay, HSW should. Okay. Should you ever visit again? I would. Ya udah, ini benar. Okay. Do you think that she would give the speech were she asked to do so? Ini berarti if-nya di tengah ya, kalau kayak gini tuh. Oke. Nah, ini berarti ini ada if-nya, HSW, were-nya termasuk, jadi terus dia dibalik langsung, ya sudah, dia berarti benar. Oke, gitu ya teman-teman ya. Thank you so much for today. Semoga bisa membantu kegiatan belajar teman-teman. So, don't forget to subscribe and like and comment, whatever. See you in the next video. Bye.